Ya Allah. Sekelompok pemuda-pemudi ya campur baur, joget-jogetan. Ya kayak nggak ada malu-malunya gitu. Ya mereka joget seperti itu, mengenakan pakaian seperti itu. Seperti kalian lihat tadi kan, begitu ketatnya pakaian mereka. Ya tidak berhijab. Ya diiringi dengan musik DJ. Mereka lakukan itu di depan masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebuah kejadian yang sangat-sangat memilukan ya, yang sangat miris, yang membuat kita ini umat Islam ini sangat-sangat malu kembali. Ya, ada sebuah video viral di mana ada sekelompok pemuda dan pemudi, ya campur baur tuh, laki dan perempuan, joget-jogetan, ya DJ-DJan, bahkan party ya, bisa dikatakan party. Mereka lakukan itu di mana? Di depan masjid. Dan ini viral teman-teman. Ya kejadian ini terjadi di Masjid Agung Ummul Qura, ya Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ya sangat disayangkan ya, sebuah daerah, sebuah kota ya yang terkenal dengan keislaman yang sangat luar biasa harus ternodai oleh oknum para remajanya seperti ini. Ya. Sebelum kita cross check apa yang sebenarnya terjadi di sana, ya apa sih kegiatan yang terjadi di sana, kenapa bisa seperti itu? Apakah memang ini kegiatan adalah kegiatan warga sekitar? Kan seperti kita ketahui bahwa di daerah Jawa, kalau nggak salah itu di Jawa Timur ya, ada yang namanya itu karnaval musik ya, dan musiknya itu besar teman-teman. Mereka menyebutnya itu sebagai sonhorek ya. Apakah kejadian ini seperti itu ya, kejadian di Jawa Timur itu, di daerah Jawa Timur atau di sekitarnya itu? Ataukah memang berbeda ya? Atau memang panitia ini tidak diberitahu ya, akhirnya kecolongan seperti ini? Dan apakah memang tempat ini terjadi memang di halaman masjid atau tidak? Ya, kita simak terlebih dahulu videonya teman-teman. Ya Allah. Ya ini teman-teman ya. Ini bisa kita lihat jelas Masjid Agung Sengkang ya. Sengkang ya. Ya Allah. Tuh. Banyak nih teman-teman. Cewek cowok campur baur tidak berhijab. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ini gimana ini ya? Warga sekitar itu loh. Apakah nggak ada yang berusaha untuk menegurnya gitu? Ya ini yang saya tanyakan. Apa nggak ada gitu? Ya ini kita lihat kan ini sudah ramai ini ya. Sudah begitu banyak orang yang joget. Apa nggak ada dari panitia di sana ataupun dari warga sekitar yang berusaha untuk menghentikan acara ini? Ya. Ya Allah. Kita coba baca komen-komennya teman-teman ya. Tuh, dasar kampungan. Akhir zaman. Ya, benar, akhir zaman teman-teman. Ngeri. Oh, ada yang bilang ini. Tabe, ya Tabe. Oh, mungkin Tabe. Izin meluruskan acara malam lampion di Lapangan Merdeka tanggal 15 kemarin. Peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Sebenarnya acara bukan di halaman masjid, tetapi peserta start atau finish di Lapangan Merdeka. Jadi peserta menumpuk di depan masjid saat mau masuk lapangan. Oh iya. Ya, bukan di halaman masjid tapi tetap ya. Tetap hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Tidak tepat, harus dilakukan di depan masjid sekalipun bukan di halaman masjid teman-teman. Astagfirullah, awas Allah nanti murka. Bikin malu Sengkang, kota santri sama bupatinya Sengkang. Nah, tuh. Apalagi kota Sengkang, kita kenalnya dijuluki sebagai kota santri. Harus tercoreng karena ulah oknum pemuda ini teman-teman. Ya Allah. Innalillah. Tuh teman-teman. Miris ya. Sekelompok pemuda-pemudi ya campur baur, joget-jogetan. Ya kayak nggak ada malu-malunya gitu. Ya mereka joget seperti itu, mengenakan pakaian seperti itu. Seperti kalian lihat tadi kan. Begitu ketatnya pakaian mereka. Ya tidak berhijab. Ya diiringi dengan musik DJ. Mereka lakukan itu di depan masjid. Ya Allah. Yang cukup menjadi pertanyaan saya, yang cukup menjadi menyayangkan bagi diri saya. Ini kok nggak ada gitu masyarakat sekitar yang berusaha untuk menghentikan acara tersebut. Kok kalau dilihat tadi videonya itu kayak kesannya dibiarkan seperti itu. Ya, saya bertanya ini. Ya seharusnya kan masyarakat sekitar begitu melihat kejadian seperti ini, ya muncullah reaksi seharusnya. Stopkan acara itu, ya hentikan. Ya.
Oke lah teman-teman, saya dapat kabar ada yang mendm saya bahwa kejadian ini rupanya bukan di bagian halaman masjid ya ternyata, tetapi di luar masjid. Ya katanya entah itu di seberang jalan atau di luar, pokoknya di luar halaman masjid. Ya tetapi temannya lagi-lagi ya mohon maaf. Ya mau itu di luar dari halaman masjid, selama yang ia lakukan kegiatan ini di jidijan seperti ini, party seperti ini, itu di depan masjid atau masih di dekat masjid, bagi saya ini kurang tepat teman-teman. Kalian bisa mencari pilihan tempat yang lain yang jauh dari situ. Kenapa harus di depan masjid? Dan videonya tadi kan sangat jelas. Posisinya antara mereka yang joget-joget itu dengan posisi masjid itu sangat dekat. Terlihat kan tulisannya tadi itu. Yang Masjid Agung begitu besar kan. Itu sangat jelas. Artinya kayak posisinya dekat sekali teman-teman. Ya, ini apakah memang panitianya mengetahui atau gimana? Atau memang kecolongan nih? Ya ini yang mesti kita ingin kulik ini. Jadi hal seperti ini saya meminta kepada mungkin pemerintah di sekitar ya untuk segera menindak kejadian ini agar tidak terjadi terulang kembali seperti ini teman-teman. Ya. Mari kita simak terlebih dahulu teman-teman langsung di berita resminya ya, kita akan kulik apa sebenarnya yang terjadi di sana teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kita bisa lihat beritanya ini dari Liputan 6 ya. Viral video remaja dugem depan masjid di Sulsel. Begini penjelasan pengurus masjid. Sebuah video singkat yang memperlihatkan sekelompok remaja berjoget bak sedang dugem di diskotik viral di jagat maya. Ironisnya, aksi tak senonoh itu terjadi di depan Masjid Agung Ummul Qura, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut, terlihat remaja perempuan dan remaja pria itu mengenakan baju putih dan berjoget diiringi musik EDM. Ya, video tersebut pun banyak mendapat kecaman dari warganet. Ya jelas dikecam lah. Ya, hal seperti ini tidak pantas dilakukan di depan masjid. Ya, ibaratnya kita ini mencoreng agama kita sendiri. Ya, ya Allah. Sama tuh kasus kemarin kan. Ada kasus kemarin itu yang melakukan gerakan tidak senonoh tetapi dia menggunakan hijab. Menggunakan ciri atau identitas seorang muslimah. Tetapi yang menggunakan melakukan perbuatan atau tindakan pergerakan tubuh yang tidak senonoh. Ya Allah. Ya, sama ini. Ya, sama ini. Melakukan kemaksiatan di depan masjid yang mana kita ketahui masjid adalah bisa dikatakan simbol-simbol Islam ya, identitas seorang muslim, tempat ibadah loh, tempat ibadahnya seorang muslim. Apa enggak ada tempat lain gitu? Ya Allah. Dan disayangkannya ya, tidak ada pun juga yang saya lihat ini warga yang berusaha untuk menghentikan acara tersebut ya. Itu acara Agustusan tanggal 15 yang lalu, kata karyawan saat dikonfirmasi. Itu bukan di halaman masjid Pak, tetapi di jalan raya, jelas. Halaman Masjid Agung Ummul Qura memang hanya berjarak 7 meter dari pintu masjid ke jalan raya. Hal itulah yang menyebabkan aksi remaja tersebut terlihat seperti berlangsung di halaman masjid. Orang yang merekam itu di sekitar lapangan depan masjid. Memang halaman masjid cuma 7 meteran atau dekat jalan raya. Kemudian di samping masjid itu pelaku UMKM yang dipindahkan dari lapangan, jelasnya. Ya Allah. Sangat disayangkan ya teman-teman. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ya. Betapa moral ya oknum pemuda kita ini sekarang memang sangat-sangat tergerus. Ya pengaruh dari budaya barat, pengaruh dari tontonan, film dewasa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Artinya ini memang terjadi di luar masjid, ya di luar dari halaman masjid. Dan pihak panitia pun juga ya merasa kecolongan lah, bisa seperti itu, kecolongan dan tidak tahu menahu tentang kegiatan tersebut. Bahkan tadi ya lagi untuk menghimbau untuk coba ditelusuri. Ya semoga permasalahan ini cepat selesai. Ya berbicara tentang anak muda dengan kesadaran tentang masjid, tentang agamanya teman-teman. Lagi-lagi ya, kita memang telah berada memang sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwa kita ini memang telah berada di zaman memang akhir-akhir zaman. Ya. Dan ini sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Bukankah kita telah mengetahui bahwa umat terbaik itu hanya di tiga fase, ya? Semakin kesini semakin buruk umat. Ya, adapun kita ya, makanya kita ini salah satu tergolong, ya, umat akhir zaman, ghuraba, zaman keterasingan. Ya di mana saat ini kita saksikan juga teman-teman, ketika ada orang yang sudah mulai rajin ke masjid, maka cenderung ia akan dicibir. Kamu soleh banget, rajinnya ke masjid. Gak usahlah terlalu rajin ke masjid. Nanti lewat surga. Nanti kelewatan surga katanya. Artinya nanti surga itu dilewatin. Saking rajinnya ibadah. Ya Allah.
Apalagi teman-teman, contoh-contoh bahwa kita ini telah berada di zaman keterasingan itu. Ya contoh, orang mengamalkan jenggot. Ya, jenggot ini. Maka kadang kita mendapati, bahkan sering ya, ada seseorang yang mengatakan bahwa jenggot, kenapa melihara jenggot? Kayak kambing katanya. Ya Allah, itu kan bentuk cibiran-cibiran. Orang ketika mengamalkan suatu amalan atau ciri khas atau sunnah di dalam diri orang tersebut akan dianggap aneh. Ya, contoh apa lagi? Ya, contoh memakai gamis. Ya, pakaian syar'i lah secara umum, entah itu baju koko dengan sarung, dengan kopiah nasional kita. Ya, itu dianggap mungkin sok alim lah. Ya. Ketika orang menyelenggarakan pernikahan dengan cara syar'i, dipisah antara tamu laki dan perempuannya, itu dianggap asing, dianggap ekstremis dalam beragama. Ya, itu lagi-lagi teman-teman, contoh bahwa kita ini benar-benar di zaman keterasingan. Dan sekali lagi bahwa ini seharusnya membuat kita sadar teman-teman, seharusnya kita ini semakin memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak istighfar kita dan mengurangi namanya dosa. Ya. Berbicara tentang akhir zaman, maka kita berbicara tentang keadaan umat pada saat itu. Maka tentu ya kualitas diri seorang muslim pun itu akan sangat jauh berbeda, akan sangat jauh turun bobroknya teman-teman. Ya seperti hal ini terjadi. Ya. Dulu bisa kita tahu ya, ketika kita misal contoh kecilnya kita tidak sholat saja ya, sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Ya, saya masih ingat betul itu ketika usia saya masih SD. Ya di tahun-tahun 2003, 2002. Betapa malunya saya itu ketika saya tidak datang ke masjid. Ya pada saat itu kan saya memang belum balik. Tetapi ada di dalam diri saya itu saya sudah cukup malu ketika sholat maghrib saya tidak ada di masjid. Ya, apalagi sholat Jumat. Ya, padahal secara beban syariat saya belum diwajibkan loh untuk seperti itu karena saya belum balik. Tetapi kita anak-anak pada zaman itu ya umumnya itu sudah memiliki rasa malu ketika tidak datang ke masjid untuk ibadah. Ya berbeda dengan sekarang. Tidak jarang kita dapati ya, anak-anak itu justru ya sangat jauh dari masjid. Jangankan anak-anak kecilnya, pemudanya pun itu seiring berjalannya waktu itu mereka mulai meninggalkan masjid. Ketika mereka datang hanya ketika sholat Jumat saja teman-teman. Dan ketika sholat 5 waktu mereka juga jarang datang. Ya bahkan cenderung tidak datang. Ya hanya datang ketika sholat Jumat saja. Dan sekali lagi ini adalah fenomena akhir zaman teman-teman. Jadi lagi-lagi ya kembali ke masalah yang tadi ya, party di depan masjid. Semoga hal ini tidak terulang kembali. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, di mana hati nurani kita itu? Seorang muslim yang nggak usahlah kita katakan dia penuntut ilmu syar'i. Artinya muslim yang ya kayak saya mungkin biasa-biasa kayak saya biasa-biasa saja. Itu sudah bisa merasakan gitu. Ada alarm dalam hati. Oh, kalau saya lakukan hal ini tidak benar nih. Ya, apalah karena di depan masjid merasa saya malu gitu. Saya merasa malu gitu. Ya, atau mungkin ada teman-teman kita itu kan, teman-teman kita yang mungkin masih jauh dari agama, ya, masih mungkin minum-minuman keras atau segala macam. Ya, ketika dia ada lewat seorang ustadz, maka dia dengan dalam hati yang paling dalam dia merasa malu tuh sehingga dia menghentikan perbuatan maksiat itu dengan sementara. Ya, sampai ustadz itu tadi pergi. Artinya menghargai. Ya, menghargai. Dan ini teman-teman parahnya tidak. Ya, mereka tetap lakukan bahkan dengan happy-nya, dengan bangganya, joget-jogetan, party di depan masjid. Ya Allah. Oke lah, bukan di masjid, bukan di halaman masjid, tetapi tetap tidak benar. Saya katakan tidak tepat hal seperti ini dilakukan di area masjid. Ya, di depan masjid itu masih dikatakan dekat dengan masjid itu ya Allah. Tetap tidak boleh teman-teman. Ya, semoga hal ini tidak terulang kembali. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada saya, ya, kepada teman-teman yang sedang melakukan party dan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan melakukan amal soleh teman-teman, dalam melakukan amal ketaatan, ya, sehingga kita kelak dibangkitkan di yaumil mahsyar itu dalam keadaan ketaatan itu juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.